Nomor satu, iman Islam sasaran perang. Nomor dua, bagaimana mengambil sumber daya dan sumber mineral, sumber kekayaan alam di Indonesia ini sebanyak-banyaknya tanpa disadari, malah didukung oleh orang Islam. Karena Indonesia ini adalah Islam. Indonesia tidak diberikan kepada yang lain. Mohon maaf, ini Anda salah sendiri. Kenapa panitia undang Ustadz radikal? Antum udah tahu ya, saya Ustadz radikal. Every single word dalam setiap tarikan nafas kita. Every breath you take. Sting pernah bikin lagu itu. Every move you make, every step I take. Sting pernah bikin lagu itu. Mungkin yang di atas umur 35 tahu itu. Sting dulu pernah bikin lagu itu. Dari mana itu? Dari ayat Al-Quran. Hampir saja Sting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau nggak keburu ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, bahagia sekali karena bisa datang kembali ke tempat yang dirahmatin dan disayangin serta diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Mubarak bersama para tuan guruku. Mungkin juga ada para puan guruku, para ustadz dan ustazahku, jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Mubarak Ben Hill ini, Bendungan Walahar yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya akan ungkapkan rasa bahagia saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kali yang pertama pada saat itu bulan Ramadan, zuhur juga, dan saya menghabiskan waktu para tuan guruku, para puan guruku di sini sampai waktu itu 1:30 kalau nggak salah. Lama sekali karena alhamdulillah tidak ada makan siang, dan saya mohon maaf kalau sekarang juga saya mengambil waktu makan siang. Ya, banyak yang pikir waduh saya mau dengerin, tapi biasanya kalau Ustadz Kay datang ngomongnya lama. Waduh gitu. Jadi insya Allah nanti mungkin bisa minta izin sama superiornya, sama para atasan-atasannya, bahwa para tuan guruku mungkin nanti sudah beli gado-gado dibungkus atau somai atau apa, nanti dimakannya di ruangan boleh, asal buang sampahnya jangan sembarangan, nanti bau asam, apalagi bumbu kacang. Alhamdulillah, para tuan guruku, para puan guruku, jamaah sholat zuhur di Bendungan Walahar Masjid Al-Mubarak yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah kali pertama saya masuk ke dalam sesi yang telah disusun alhamdulillah oleh para tuan guruku, para ustadzku di Masjid Al-Mubarak. Jadi ketika saya insya Allah datang lagi ke sini, tidak lagi membawakan tema yang tidak menjadi mata rantai atau link. Jadi kita mulai setelah dianggap kedatangan saya yang pertama di bulan Ramadan itu sebagai pembuka, perkenalan. Saya tidak bisa, saya agak serem kalau dibilang tadi mantan pendeta tertinggi. Nggak ada pendeta tertinggi itu, serem sekali. Badan saya cuma 170 pas, tidak lebih tidak kurang. Ada yang lebih tinggi dari saya gitu. Apalagi ampun entar ini edit biasa. Kalau ada kata-kata yang sedikit-sedikit ini diedit ya Ustaz ya. Ini kan nggak live streaming. Anggap aja nggak dengar gitu ya. Jadi saya bukan pendeta tertinggi. Saya cuma pengerja saja. Ya, saya tidak mau dibilang pendeta tertinggi karena nanti banyak saudaraku yang Kristen atau Katolik suka marah-marah. Saya nggak pernah baca web, saya nggak pernah baca internet atau apa Google. Ada saudaraku yang baca itu dan kasih tahu. Banyak yang marah Ustaz Kay. Nah, saya nggak memancing kemarahan mereka karena saya terus terang saya sangat hormat, sampai detik ini saya sangat hormat dan sayang kepada saudaraku, para tuan guruku, para orang-orang berilmu yang aku hormatin dan aku sayangin, aku cintain di kekristenan maupun kekatolikan. Sampai detik ini aku hormat. Kalau mereka marah sama saya itu adalah buat saya itu adalah gambaran rasa sayang yang tak pernah hilang. Jadi marah itu bukan marah, tapi itu adalah gambaran rasa sayang. Dia ungkapkan rasa sayang itu dengan menulis tentang saya misalnya di web. Saya nggak pernah baca, alhamdulillah. Insya Allah Allah bikin saya istiqomah, saya nggak mau baca itu.
karena takutnya nanti melemahkan saya karena saya di Islamnya belum kuat. Ada banyak hal yang ingin saya paparkan, bukan hanya kepada saudaraku, terutama, bukan, sekali lagi, utama saya berkeliling untuk bercerita ini sebagai wawasan paparan ilmiah sebetulnya, bukan sebagai apa ya, bukan sebagai tausiah juga, bukan sebagai ceramah, bukan, tapi sebagai paparan ilmiah. Apa itu yang dirasakan oleh seorang yang seperti saya, yang tadinya ada di luar kotak Islam, lalu Allah ambil dari kegelapan itu ditaruh di dalam cahaya yang namanya Islam itu. Pagar itu adalah pagar Islam, pagar rumah tangga Islam. Jadi ada pagar, ada rumahnya. Kalau saya itu berada di luar pagar, sekarang insya Allah saya baru masuk di pinggiran pagar saja, belum masuk ke dalamnya, tidak. Jadi Allah mengambil saya, merampas saya dari kegelapan dan kebodohan, dan minazulumati ilan nur itu sungguh-sungguh aku rasakan. Insya Allah para ustadku yang ada di sini, para tuan guruku sudah tahu ya, mungkin di waktu Ramadan kemarin ya. Jadi saya mohon maaf kalau saya masih ngomongnya terlalu cepat. Ya Ustaz ya, saya sudah belajar untuk ngomongnya tidak terlalu cepat temponya, tapi ya inilah yang saya dapat gitu ya. Saya mungkin masih terlalu cepat ngomongnya Ustaz. Enggak ya, alhamdulillah. Kalau saya terlalu cepat angkat tangan aja Ustaz. Ya inilah, saya belajar sungguh-sungguh untuk ngomong tidak terlalu cepat temponya. Hari ini adalah masuk ke dalam tahapan pertama dari kurikulum sebetulnya ini kurikulum teologi kristologi. Jadi saya membawa ini sejak tahun 2009 dan dikristalkan oleh orang tuaku tersayang, para alim ulama, para mu'alim, para pembina di Dewan Masjid-Masjid Agung Sunda Kelapa, dikristalkan ini untuk menjadi satu kelas setiap hari Sabtu, tapi tidak setiap hari Sabtu juga. Kalau hanya ada beberapa saat dalam satu bulan hari Sabtu, di lantai 4 Rumah Sehat Basnas Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Ada kelas yang namanya kristologi. Dan kristologi ini bukan untuk satu tempat wahana untuk maki-maki orang-orang Kristen dan Katolik, bukan, sama sekali salah. Karena dikristalkannya kristologi ini oleh para orang tuaku yang sangat aku cintai, para mu'alim, para sepuh, para alim ulama di Masjid Agung Sunda Kelapa, adalah justru untuk membuka apa itu kristologi dan bagaimana pemahaman yang sesungguhnya tentang kristologi yang selama ini salah. Saya mohon maaf sebelumnya dengan segala kerendahan hati dan dengan segala rasa hormat. Begitu banyak di YouTube ternyata saya sempat diperlihatkan oleh saudaraku mu'alaf di Masjid Agung Sunda Kelapa tentang begitu banyak video-video YouTube dari para mu'alaf, dan hampir sekitar 60 sampai 65%, 70% isinya maki-maki saja. Itu sebabnya nggak salah kalau orang bilang Islam itu adalah agama yang tidak toleran. Karena begitu banyak orang yang dari luar Islam diselamatkan Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu diberi juga kesempatan untuk pegang mic di dalam satu forum seminar atau kajian atau apapun itu, lalu direkam, isinya cuma maki-maki aja. Enggak gitu. Islam enggak gitu. Pengetahuan Islam tentang segala sesuatu yang berada di luar Islam, sekali lagi saya tidak mau menggunakan kata non muslim. Insya Allah Allah kuatkan saya untuk menghindari saya ngomong non muslim. Karena sebetulnya ketika saya ngomong non muslim, ya sekali lagi saya tekankan ini, saya tidak minta diedit. Saya tekankan ini bahwa setiap orang yang berbicara kepada saudaranya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ateis sekalipun, tidak beragama, tidak percaya Tuhan, atau Konfusius atau apapun itu di luar Islam, dengan kata-kata non muslim justru mereka yang menghina saudaranya. Kata-kata non muslim itu justru kasar, penghinaan. Dan ini saya sudah bertanggungjawabkan di depan para mu'alim, para sepuh, para alim ulama yang di atas-atas itu. Kata-kata non muslim justru kata-kata yang menghina, underestimating, insulting, diturunkan derajat orang-orang yang tidak sholat. Kata-katanya apa dong Ustaz Kay? Kafir. Kafir itu bukan hinaan, itu adalah kata yang proporsional, proper,
nicely. Ya, satu bentuk fonem, satu bentuk bunyi yang untuk kemudian berubah menjadi kata yang indah, kafar. Saudara kita yang tidak sholat, itu justru di dalam kitab suci serta ajaran dogmanya, kecepatan nggak ngomong? Nggak ya? Saudara kita yang di luar jamaah yang sholat dan menjalankan syariah serta rukun Islam dan rukun iman, justru di dalam pengajaran dogmatism, dogma, ajaran iman mereka dan kitab suci mereka, mereka minta kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka, tidak seiman dengan mereka, mereka panggil mereka dengan kafar, hafar Ibrani. Saya ngomong gini, saya disuruh keluar. Nggak benar, sesat, keluar. Terserah, ini ilmiah. Saya bisa buka itu. Saya bisa buka dari per huruf Ibraninya. Kafar. Pakai ayat-ayatnya juga bisa. Karena mereka minta itu apa? Kata apa ya? Kata sandang, apa itu? Kata sandang ya, kata panggilan ya. Ada subjek, predikat. Atas objek gitu ya. Subjek, predikat atas objek, bukan predikat atas subjek. Ya, pelan-pelan ya. Jadi predikat atau kata sandang atas objek. Orang kedua atau orang ketiga. Jadi bukan dikenakan kepada orang pertama atau subjek, tidak. Saya jelaskan itu dan masih belum bisa diterima. Saya bilang jangan pernah pakai, saudaraku, kalau engkau sayang saudaramu. Karena di Indonesia ini umat muslim adalah umat yang dipilih Allah untuk menunjukkan kebenaran itu. Kalau kau sayang, lakukan segala sesuatu kepada saudaramu properly, tidak lebih, tidak kurang, tidak lebay. Ya, selamat Natal itu kan toleransi semenjak kamu datang ke departemen ini, orang-orang di departemen ini nggak mau mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Ya terserah. Saya tidak paksa orang untuk berhenti mengucapkan selamat Natal. Saya hanya memberi informasi bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita tersayang Kristen dan Katolik pada tanggal 25 Desember, maka engkau tidak sayang. Engkau mendorong mereka lebih dalam kepada kegelapan, istilahnya dijorokin ke got yang paling dalam bau itu. Antum ada andil di situ. Antum tidak sayang. Karena memang 25 Desember tidak pernah jadilah hari lahirnya Kristus atau Yesus atau Yeshua HaMasiah itu. Antum nggak kenal Yesus, antum nggak pernah baca Bible, tiba-tiba antum bilang saya salah. Terus saya bilang ya terserah, kalau kau mau pasti terus silahkan. Selamat Paskah, selamat Natal, following the Valentine Day. Lalu ada anak-anak kita disuruh ikut-ikut modernisasi pakai Halloween ya. Thanksgiving is not ours gitu, itu bukan punya kita dan itu dipaksakan untuk kita hormat kepada yang bukan punya kita dan unproperly, tidak pada tempatnya. Dan hari ini insya Allah saya buka yang pertama adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah dasar. Kasih yang sempurna adalah dasar. Kasih yang sempurna adalah dasar dari segala sesuatu. Hubungan antara pencipta dengan ciptaan. Kita hanya dengar, bahkan diklaim. Ustadzku mohon maaf ya, ini agak pelan-pelan, saya ulang lagi supaya Ustadz dapat ya saya ngomong apa gitu ya. Tidak ngalor ngidur, nggak ada juntrungannya ya. Harus Ustadz harus tangkap paling tidak 1-2 poin ya. Saya bukan mau dibenarkan, tidak. Tapi yang saya sampaikan ini jangan sampai jadi ngalor ngidul ya. Kasih selalu diklaim tidak berada di dalam Islam. Ustadz pernah dengar itu? Kalau nggak pernah dengar itu, saya nggak tahu Ustadz hidup di negara mana. Karena di Indonesia ini klaim terhadap satu kata KASIH, kasih, itu hanya ada di saudara kita yang lambangnya cross. Baik itu Christian or Catholicism. Sekali lagi, dipaksa, bahkan orang Islam sekarang menerima. Kita tidak ada kasih. Saya beberapa kali menghadapi kasus anak perempuan, anak laki-laki ngumpul sama papi maminya dan satu keluarga ada arisan, dan di arisan itu saya diundang datang untuk makan. Padahal sebetulnya tujuannya untuk menerangkan kepada anaknya ini, kalau bisa Ustadz tolong bilang sama dia, jangan keluar dari Islam, jangan dibaptis. Emak bapaknya nangis-nangis.
Lalu ketika saya tanya, kenapa kau bilang sama papi mamimu yang sudah mengurus kau dari kau punya pupuk itu, kau punya EO itu, tengah malam 1:30 waktu bayi, dia cuci, dia bawa kau tengah malam, dia urus kau itu, dia sedot ingusmu kalau kau tidak bisa tidur tengah malam, nggak punya duit tapi usahakan dapat dokter yang terbaik. Kenapa kau bilang kau mau masuk Kristen? Itu membuat sedih. Ustadz tahu nggak sih? Ustadz itu bukan siapa-siapa. Mereka selalu jawab gitu. Semua kasus yang aku tangani di seluruh Indonesia ini, kalau ada anak yang mau masuk Kristen atau Katolik, saya diundang oleh orang tuanya ngomong. Mereka selalu bantai saya dengan kata-kata begini, Ustadz Kay, Ustadz ini bukan siapa-siapa aku. Ustadz itu nggak bisa atur hidupku. Aku menentukan dan aku menemukan bahwa ternyata iman agama yang selama ada yang 25 tahun, ada yang 24 tahun, ada yang 31 tahun, 32 tahun itu bilang begini itu anak. Di Islam ternyata tidak ada kasih. Kasih itu hanya ada di sebelah. Saya mau masuk ke sebelah. Karena ternyata saya tahu kasih itu adanya di sebelah. Islam nggak pernah kasih. Main potong tangan maling, main potong leher orang, kisos, ya. Lemparin batu, di Aceh orang dicambuk, ya. Kalau jidatnya nggak hitam 2 itu ibadahnya kurang bagus. Jangan tersinggung ya, Ustaz. Ustaz ada yang jidatnya itu, saya bukan menyinggung yang jidatnya itu, ya. Jangan marah, ntar saya dibilang dicegat terpulang ya. Kesian lah, Ambon ini udah jauh-jauh datang dicegat ya, Ustaz. Nah. Mereka nggak mau. Mereka bilang tidak ada ajaran kasih di dalam Islam. Mengasihi tidak ada. Semua tuh muaranya di 5 huruf itu, KASIH yang kasih dalam itu tuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perasaan sayang, cinta, suka kepada, sayang, cinta, kasih, belas kasihan, berkasih, mempunyai rasa kasih, menaruh kasih. Itu pemberi. Tapi yang utama adalah kasih adalah pemberian, memberi tanpa minta balas, itu kasih. Kasih bukan cinta. Karena nanti kalau di bahasa Inggris kan kasih bukan love. Kasih itu affection. Ini orang udah salah. Orang Islam berpuluh-puluh tahun. Ustadku, mohon maaf saya agak berdiri sedikit. Saya suka gemes. Ustadz, Islam adalah sasaran perang di Indonesia. Ustadz, nomor 1 iman Islam sasaran perang. Nomor 2, bagaimana mengambil sumber daya dan sumber mineral, sumber kekayaan alam di Indonesia ini sebanyak-banyaknya tanpa disadari, malah didukung oleh orang Islam. Karena Indonesia ini adalah Islam. Indonesia tidak diberikan kepada yang lain. Mohon maaf, ini Anda salah sendiri. Kenapa panitia undang Ustadz radikal? Antum udah tahu ya saya Ustadz radikal. Ini nggak tahu saya radikalnya di mana. Indonesia ini Islam. Kenapa? Allah berikan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke sana, sampai ke Sorong, Teminabuan, sampai ke Kampung Kaimana sana di Merauke, di Papua sana Kepala Burung, perbatasan dengan Papua Nugini. Allah kasih dipercayakan kepada orang Islam karena orang Islam bisa toleran. Karena orang Islam bisa membudidayakan sumber daya alam properly, nicely pada tempatnya. Oh, yang lain nggak bisa. Eksploitasi saja isinya. Tapi Islam enggak. Islam preserve jadi bukan hanya menggali tapi merawat, menggunakan pada tempatnya. Itulah sebabnya ada kata-kata dalam Undang-Undang Dasar 1945 bilang begini, air, bumi dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan seutuh-utuhnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemaslahatan jamaah. Karena apa ini? Mereka Allah percayakan, hei muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Aku kasih ini ke Allah sayang, ke Allah. Yang lain boleh ikutan, boleh, under your supervisor, di bawah pengawasan orang-orang Islam. Bukan orang Islam juga jadi orang gila, ikut-ikut gali, ikut-ikut jual-jualin tanpa tanggung jawab. Ini mulai kasar nih ada. Saya biasanya kalau udah mulai ngomong gini, mulai kelihatan muka intel dan muka bukan intel tuh mulai kelihatan ya. Gampang pancing ketahuannya ya.
Ya, itu apa Benny 46 ya, BCA ya. Kalau saya udah ngomong gini mulai kelihatan. Nah, ini dia. Welcome my bro, welcome bro. You have laporan bro. Daripada datang sini nggak ada yang ditulis untuk laporan kan, jadi saya kasih laporan. Yang lain boleh ikutan, tapi Allah preserve itu with under supervised dari muslimin. Kasih itu justru sumbernya ada di muslimin. Ustadz, boleh kedua? Boleh slide kedua? Caranya gimana tuh? Saya aja sampai sekarang belum tahu. Oh gitu aja. Oke deh. Biasanya suka ada bisa digeser kayak bisa ya. Nggak apa-apa lah. Kasih yang sempurna itu affection, bukan love. Kalau love itu nanti larinya dalam bahasa Yunaninya eros. Eros. Cinta. Want to own something, rasa ingin memiliki, merawat tapi ingin memiliki, pelan-pelan ya. Bukan cinta, kasih itu bukan cinta. Kasih itu bukan cinta. Kasih itu affection, giving, memberi. Kata orang Belanda zaman dulu apa tanpa minta balas gitu ya. With no reserve minta kembali engkau balas gitu, enggak ya, balas budi ya. Affection bukan love. Love itu eros, bahasa Yunaninya eros. Jadi ada 5 tahapan itu dari yang aku pelajari dulu. Yang paling bawah itu justru namanya cinta, maaf. Yang paling bawah itu justru namanya cinta, eros. Nomor 2 filia, filium. Cinta sesama saudara. Wah, biarpun salah gue bela. Kenapa? Kakak gue itu ya, bersahabat udah lebih daripada saudara. Di kantor saking akrabnya ya, dipanggilnya Hopeng. Hopeng. CS apa? Teman baik banget, apa? Soulmate, sadar. Ya, walaupun salah dia tetap kubela. Walaupun tadinya 126 di bawah 25, yang di atas jadi 1125, yang di bawah jadi 15, aku tetap bela itu ya. Tidak ada itu kesalahan dia ya, tidak ada. Ya, dia membawa kebaikan ya. Puas. Ya, 215 di bawah 56 jadi 3215. Mana buktinya? Tidak bisa dibilang kesalahan kalau tidak ada bukti. Orang-orang yang ngomong gitu, malaikat Allah sedang mencatat itu. Every single word dalam setiap tarikan nafas kita. Every breath you take. Sting pernah bikin lagu itu. Every move you make. Every step I take. Sting pernah bikin lagu itu. Mungkin yang di atas umur 35 tahu itu. Sting dulu pernah bikin lagu itu. Dari mana itu? Dari ayat Al-Quran. Hampir saja Sting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau nggak keburu ditarik sama si rambut putih semua itu ke Kathmandu untuk ikut itu. Sadu itu untuk ikut belajar bahasa agama Buddha. This close to be a Muslim. Semua kata yang keluar dari tarikan nafas kita itu harus dipertanggungjawabkan. Dan sekarang banyak orang sedang menantang Allah yang tempat pertanggungjawaban. Kalau engkau keluarkan dalil kainama, engkau harus kasih bukti. Siapa yang mengeluarkan dalil harus mengeluarkan bukti. Contoh, dari 192 suara, 192 juta suara, 813 ribu, kau harus satu persatu kau kasih lihat. Come on, wake up. Are you dumb enough? Gitu. Apakah kamu benar-benar? Come on. Segitu tololkah orang di republik ini? Segitu tololkah gitu? Ustadz maaf, ini segini nih namanya. Ustadz tuh tebel. Ustadz itu di bawah namanya apa? Nah, kalau dicabut satu namanya apa? Nah, kalau dicabut satu dari sini disebut apa? Ini selembar dari apa namanya? Jenggot. Ini jenggot. Allah tulis tidak ada selembar rambut pun jatuh, betul? Tanpa tidak sepengetahuan Allah, betul? Jadi kalau yang di atas ini
namanya rambut. Jatuh satu namanya rambut. Jenggot, kalau orang piara jenggot walaupun jadinya 1 lembar 2 lembar kayak gantungan kunci, gak apa-apa, tetap namanya jenggot. Kau jahat sama orang, jumlahnya 22 juta atau 17,5 juta, tidak bisa dibuktikan. Kalau kau satu saja kau buat jahat sama saudaramu di republik ini, kau jahat. Betul? Ini harus membuktikan 17,5 juta. Apakah segoblok itu republik ini? Bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini lagi curcol nih. Ini bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kau dibuat goblok. Come on, wake up. Kasih itu sumbernya ada dalam Islam. Ustadz, mohon maaf, setelah ini apa ya? Setelah ini apa? Jangan dirubah dulu, Ustadz, maaf. Ya, affection, maaf, balik lagi Ustadz, balik lagi ya. Affection plural atau jamak, feelings of liking. Aku sama dengan kau. Ketika aku tahu kau butuh air galon, tapi kau tidak punya untuk beli, aku punya lebih, aku kasih kau. Di sebelah tetangga nggak punya beras, aku kasih walaupun seliter 2 liter. Lalu kau bikin dirimu Islam, tapi tetanggamu lapar, kau diam saja? No, kau bukan Islam. Islam adalah kasih yang sempurna. Ke bawah sedikit. Wins as best fiction succeed in persuading someone to love you. Untuk mengejar sampai orang itu juga mengasihi kita kembali. Gitu ya, pursue, mengejar, bikin orang juga jadi saling mengasihi sama kita. Ya kan, dalam bahasa Yunani disebut agape. Itu kasih yang paling mulia di atas eros dan philia. Dalam bahasa Yunani ada 3 level kasih. Yang pertama itu eros. Dari kata eros ini timbul erotism, erotika. Segala sesuatu yang disukai tapi melibatkan syahwat, melibatkan nafsu, erotism, ya, erotis, hal-hal yang berbau kedagingan, ya. Lalu nomor 2 adalah philia, brother and sister, sons and mother and father, apalagi childrens and parents, ya. Itu philia dalam lingkungan keluarga, cinta, kasih dalam. Yang paling atas agape, tak terjawab. Kasih yang tak terjawab. Dalam bahasa Ibrani itu ahavah. Itu bacanya yang kayak tanda X itu bacanya dari kanan ke kiri, Ustadz ya. Ya, Ustadz udah pernah ya bulan Ramadan saya kasih tahu cara baca bahasa Ibrani ya. Nanti kita ada lagi. Kita kumpas bahasa Ibrani di sini supaya orang tahu bahwa orang Muslim itu pintar-pintar. Bukan cuma bahasa Arab, tapi bahasa Hebrew dia bisa. Itu sebabnya mereka sayang, orang Muslim sayang sama saudaranya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Sayang. Nggak pernah benci. Kenapa? Karena kita tahu kitab suci mereka. Kita tahu bahasanya mereka. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kita kenal ahav dan hen. Tapi yang sering dipakai ahaf, karena dari kata ahaf ini ahaf ini timbulnya dari 2 kata sebetulnya. Ahabbah artinya love atau kasih. Lalu yang kedua adalah abba. Maka itu ada seorang nabi di dalam bahasa Ibrani disebut Abaraham. Abba artinya bapak, ahabbah artinya kasih. Abarah artinya berkat, dan artinya manusia seluruh bumi. Umum, ya, humankind, manusia secara umum. Ke sebelahnya lagi, Ustaz, ya, jadi udah tahu ya. Sedangkan ini dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia mencatat. Ustaz, seperti biasa cepat saja, kita waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ustaz, kasih tidak bisa diketemukan di mana-mana selain di dalam Islam. Tidak ada. Aku telah belajar bahkan dalam bahasa aslinya kitab suci utama dari saudaraku Kristen dan Katolik, dan beberapa dari Veda dan dari Tripitaka. Ada Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, dan Abdi Dharma Pitaka. Itu saya baca khusus untuk poin kasih saja, dan tidak kuketemukan itu selain di dalam Islam.
Kasih yang sempurna ada dalam Islam dan semua merujuk ke sana. Ustadz, aku boleh nggak minta disambungin ke sini untuk buka? Di sini ada wifi nggak ada? Ada nggak? Nggak ada. Kalau gitu Ustadz yang bisa teleponnya buka wifi sebentar lagi Ustadz. Saya minta tolong, saya selalu begitu ya, Ramadan juga gitu ya. Jadi saya tidak tanya antum para ustadzku yang mulia yang HP-nya mahal, Samsung J atau Grand Prime, enggak, yang 7 juta, 6 juta enggak. Percuma kalau nggak ada paket ya. Jadi saya jangan marah, yang biasa aja, nyantai bro, santai-santai. Nanti jam 1:30 pengumuman kok MK, tenang aja. Santai aja, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan ya, ketentuan Allah. Allah kabir. Yang bisa buka internet, Ustadz yang bisa buka internet, sudah? Ustadz, aku mau disambungkan Ustadz ke situ, supaya itu bisa buka internet. Ini sudah ada penambatan hotspot. Ustadz, mohon maaf ya, aku ambil waktunya, jangan marah ya. Ya kalau nggak tuntas tuh rasanya saya pulang nggak bisa tidur atau timbul jerawat. Jadi saya harus tuntaskan Ustadz ya. Kasih tidak ada di mana-mana, hanya di dalam Islam. Ustaz, kasih tidak ada di mana-mana, hanya di dalam Islam. Ustaz sudah sambung? Belum ya? Kenapa Ustaz nggak punya paket? Jangan marah Ustaz. Ustaz maaf, tolong disambungkan yang sebelah mana lah, terserah, nanti ada penambatan hotspot. Maaf ya Ustaz, jangan marah ya. Udah bisa? Oh, alhamdulillah. Mari kita buka Google saja Ustaz. Ini yang mana yang saya bawa nih? Yang mana? Ini apa Ustaz? Ini di meja aja. Ini saya bawa. Ini saya kalau di Mubarak ini saya luar biasa karena mic-nya banyak ya. Ini tausiah atau kelas ini kajian ini mic-nya penuh. Nanti lama-lama penuh di sini. Ini mic semua isinya ya. Alhamdulillah Ustaz. Google aja. Ustaz ketik Keluaran pasal 34 ayat 6. Ustadz ketik Keluaran pasal 34 ayat 6. Nanti ada pilihannya, itu ada tulisan sabda, SABDA. Itu aja Ustadz. Loh kok ini kajian jadi buka Keluaran itu bukannya kitab sebelah? Nah, bukan. Itu kitab suci sebelum Al-Quran. Di dalam rukun iman disebutkan ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan rasul-rasul yang membawa itu sebelum Rasulullah. Benar ya? Jadi ini bukan membenarkan keberadaan kitab suci mereka, tidak, tapi sebagai komparasi bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah kitab yang mengabarkan bahwa ada kesempurnaan nanti datang, namanya Al-Quranul Karim. Kitab itu bukan kitab suci untuk mereka, tidak pernah jadi kitab suci untuk mereka. Kitab suci itu adalah untuk memberitakan nanti akan datang kesempurnaan yang namanya Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh itu saja. Ustaz, udah ada yang dapat? Kalau udah ada yang dapat, mari baca sama saya. Ustaz baca. Ustaz ada yang dapat. Keluaran 34 ayat 6. Ada sabda, sudah diklik sabda. Nah, di sabda itu di sebelah kiri ada huruf-huruf yang dicetak tebal. TB, ya ada. TL, Selabear, ada. Terus ada Clean Card 2001 segala macam ya. Baca yang TL, Ustaz. TL. Sudah? Ustaz yang baca, jangan saya. Nanti saya disangka mengarang indah. Nah, ini Ustaz sudah dapat. Ustaz afwan. Oh ya, baca Ustaz. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan Allah penyayang. TL, yang TL, ada tulisan TL sampingnya. Yang TL, baca yang TL Ustaz. Maka Tuhan pun berjalan lalu daripada matanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani yang panjang, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Yuk kasih ada di mana? Kitab mereka bilang kasih itu ada di mana? Ya, udah ya. Pegang itu ya. Tuhannya adalah yang
Agama yang sungguh-sungguh dari Allah itu apabila Tuhannya itu kuncinya satu, ada kasih di dalam agama itu, dan Tuhannya mengajarkan kasih itu karena Tuhannya adalah kasih yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pegang ya. Ini bukan ayat Al-Quran, ini bukan. Ini ayat di sana itu. Ya, tapi isinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa? Allah. Betul ya? Allahnya, nama Tuhannya, dan Allahnya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sudah ya? Pegang. Ketik. Sekarang ketik lagi, Ustaz. Balik lagi ke Google-nya, ketik gini. Ketik gini. Ezra, EZRA, spasi 5, terus titik yang kayak bagi gitu, Ustaz. Titik 2, ya, titik 2 yang kayak bagi tuh. Udah? 1 spasi in spasi Hebrew. Ya. Jadi Ezra, EZRA spasi 5 titik bagi gitu ya, titik tanda bagi itu 1 spasi in spasi Hebrew, HEBREW, Hebrew. Sudah? Nanti dapat pilihan. Klik yang ada pilihan webnya namanya Mechon, MECHON, Mechon Mamre. Sudah? Ya, klik itu. Nanti kita dapat sebelah kanan bahasa Inggris, sebelah kiri ada kayak urak-urak gitu. Apa nih Ustadz? Kayak ini kacau, bikin kita pusing. Kita mau nyantai denger kajian, mau istirahat makan siang, malah kepala mau pecah. Lihat-lihat urak-urak apa itu bukan urak-urak, itu huruf Ibrani. Ya, huruf Ibrani. Sudah dapat Ustadz? Sudah? Belum? Nah, baik. Ada yang sudah dapat Ustaz? Saya kasih lihat saja. Nah, ini kan ada di kamera ya. Ini kameranya yang di situ. Ini. Oh, ini. Baik. Ini saya gedein. Bismillah. Mana dia? Nah, ini. Ini saya gedein. Sudah ya? Saya gedein dulu. Sudah. Di angka 1 itu bacanya dari kanan ke kiri ya. Sudah, alhamdulillah. Ustaz, berkah Ustaz. Dah, klik Mechon. Ustaz, aku berjalan ke sana bisa ya? Dah ya. Nah, cari yang ini Ustaz. Ini kan baris pertama nih, lewat baris kedua ini nih. Nih ya. Ini ya, kita tandain ya. Ustaz boleh buka lagi? Ustaz boleh buka? Buka baru. Apa? Itu yang tanda tambah ya. Buka. Ketik Hebrew alfabet. Afwan. Hebrew alfabet. Dah. Image, gambar. Supaya saya nggak mau dibilang bohong. Udah. Nih. Ini Ustaz. Gedein. Udah. Kita cocokin. Itu lagi. Hebrew, Ezra. No, Ezra. Iya, yang ini. Ezra. Udah. Lihat ya. Kotak separuh ada titik di dalam. Lihat itunya. Kotak separuh ada. Nah, ini. Bet. B. Udah, balik lagi. Nah, udah. Balik lagi. Lalu yang seperti W dan kotak ya. Seperti W mana dia? Ini SH atau S saja. Jadi kita sudah punya 2 huruf, B dan S. Lalu yang kotak itu final mem atau M akhir kata. Jadi BSM. Terus ulang lagi ke Ezra Ustaz. Maaf. Ini bacanya BSM. Karena tidak ada vokal dalam huruf Ibrani, adanya dalam pembentukan nikut atau seperti tanda fathah, kasroh, domah ya. Harokat. Lalu ini sekarang 3 huruf ini. Kita sudah 3 huruf ini, 3 huruf ini. Sekarang ya. Seperti X itu apa itu? Seperti X, Bible. Alef, A, silent. Udah. Lalu seperti tongkat. Itu apa? Lamed, L. Lalu ini seperti kursi putus. Itu hey atau ha. Jadi bacanya Bismillah. Orang-orang yang memiliki agama kasih dari Allah yang Rahmani, Rahimi itu memulai segala sesuatu dengan kata-kata Bismillah
Ar-Rahmani Ar-Rahimi Allah. Tidak ada agama yang lain. Agama yang benar menurut kitab di sana adalah apabila mereka punya kasih sebagai inti utama pengajarannya, yang dimulai dengan sebutan Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Allah. Apa agamanya? Oh, yang benar Ustaz, ini agamanya Islam bukan? Balik ke Ezra Ustaz. Balik ke Ezra, Bible, klik. Ya, udah. Bible sebentar ya. Sebentar. Namanya ini nih, Isaiyah. Supaya tahu ini kasih ini yang sempurna. Ya. Oke, 5 minutes. Udah. Isaiyah 42 Ustaz. Mana 42? Itu 42. Udah. Ya, nomor 1. Ini nama nabinya nih. Han Avdi, behold my servant. Lihat itu yang paling kusayangi hambaku, my servant. Namanya ini tidak diterjemahkan. Namanya Alef, Hei, Mem, Dalet, AHMD. Di situ ada agama kasih. Di luar itu tidak ada. Siapa? Hambaku. Belum lahir orangnya ini. Jaraknya 846 tahun sebelum orangnya ada di bumi. Kitab ini ada, dikasih tahu namanya yang paling kusayang itu nabiku yang membawa agama kasih, namanya AHMD. Baik, ke bawah cepat saja. Terus ke bawah Ustaz. Gua kayak touchscreen. Oke, 19, stop. Ya, lalu kelompok orang-orang. Udah tahu Ustaz kok. Ustaz udah tahu ya. Nah, kelompok orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi AHMD itu, yang membawa ajaran agama yang Rahmani Rahimi Allah Bismillah, itu disebut apa? Disebut Ki, ini laki-laki Hi, lalu ini Mem, S ya, Shin, lalu Lamet, lalu Mem, Muslimun. Dan kelompok mereka disebut Muslimun. Tidak ada lagi kasih di tempat lain. Hanya yang namanya AHMD memulai segala sesuatu dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahimi. Dan kelompok mereka menyebut diri mereka dan disebut oleh Allah sebagai Muslimun. Ini bukan main-main, ini ilmiah, supaya kita tahu jangan jadi orang-orang Muslim yang justru menutupi kebenaran atau kasih yang sempurna itu. Tunjukkan di mana ada kasih, di situ membuka kecurangan. Menutupi kecurangan, Anda menutupi kasih yang sempurna. Artinya menutupi siapa? Menutupi Allah. Engkau menutupi kecurangan, engkau sedang berurusan dan menantang Allah. Silahkan. Ya. Dan banyak orang-orang yang sekarang melakukan itu ya. Nyalinya bukan cuma sama debt collector dia berani. Ya, debt collector kecil, Allah ditantang sama dia. Ya, terakhir Ustaz, terakhir beneran. Ke atas lagi Ustaz. Bible yang tadi, Bible. Enggak deh. Keluar aja Ustaz, keluar itu yang Hebrew alfabet. Naik ke atas Ustaz. Tulis song spasi of spasi songs, SONGS 5.2 16. Tapi di semua itu Ustaz, jangan cari gambar, semua. Semua. Nah itu Bible Hub. Klik. Udah. Sumber itu dikabarkan oleh siapa? Hiko paling atas. Nomor 2 Memetakim cara bacanya. Nomor 3 bukan Wekulo, itu salah. Saya berani bilang ini salah baca. Bacanya mestinya Fekullah. Jadi Hiko Memetakim Fekullah. Baris keempat, kotak keempat itu tolong baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kurang mantap. 1, 2, 3. Tidak ada tempat lain, hanya Muhammad saja yang membawa kelompok yang namanya Muslimun, dan dia akan datang untuk membuktikan Rahman Rahim
hanya ada di sana. Para ustadku yang mulia, jangan terkecoh. Kekuatan modernisasi abad ini bikin perangnya bukan di sini, bukan di 3 dimensi, bukan di flesh and blood, darah dan daging. This is your battlefield. Ini tempat perangnya nih, brain, manipulating. Ya, yang pertama dimasukin apa? Toleran. Padahal Anda sedang digeser keluar dari kebenaran Al-Quran, kebenaran kitab suci yang abadi, kasih yang sempurna. Digeser antum, dan antum menikmati itu. Kita nggak tahu 5 atau 6 tahun dari sekarang anak-anak kita mau pergi ngaji, digorok orang di tengah jalan, dan itu sah, tidak bisa dituntut dalam undang-undang. Anak-anak kita di depan pintu masjid ditendangin pakai sepatu Lars, diinjek-injek mukanya di depan di atas aspal, dan itu sah di dalam undang-undang. Antum mau, silahkan. Bukan untuk jadi Islam radikal, tapi Islam sesungguhnya, pembawa damai dan kasih serta sejahtera. Tidak ada damai kalau tidak ada keadilan. Peace without justice is an illusion. Kedamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Cakep ya? Ya, cakep ya ini ya. Hebat ya si hitam ya. Hebat ya. Ampun. Wah, itu bukan kata-kata saya ya, jadi bagus. Kalau kata-kata saya biasanya bikin sakit kuping. Kalau saya bilang peace without justice is an illusion, kedamaian tanpa keadilan adalah ilusi, itu indah kedengarannya ya. Iya, bukan saya yang ngomong, itu Gus Dur yang ngomong. Gus Dur yang bilang. Sekarang antum diminta untuk mempertontonkan kasih yang sempurna. Bukan melalui dakwah, bukan melalui hina-hina agama lain, bukan. Tapi become the real muslimin and muslimat. Anda muslim. Islam bukan tatanan ruku, tatanan sholat, tatanan ibadah puasa, zakat. No. Islam adalah Anda dan saya. Apakah rekan sekerja di kantor Anda mengeluh setiap kali Anda masuk kantor? Ada orang yang kalau masuk kantor jadi bilang, ih dia masuk, enak kalau dia nggak masuk. Ih si bos masuk, coba si bos nggak masuk. Artinya dia tidak mengabarkan kasih. Orang yang mengabarkan kasih dirindukan. Kenapa sih dia nggak masuk? Kenapa? Gue bisa nitip kerjaan. Itu bukan kasih. Itu dibikin jadi kuli. Ya, work without payment gitu ya. Jadilah muslim. Kasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hablum minallaha wa hablum minan nas. Kiranya berkenan. Aku mohon maaf. Jangan bilang aku guru atau mengajari, tapi saya ingin mengingatkan. Jangan malu jadi orang Islam ya. Tunjukkan identitas. Ya. Jangan malu kalau yang sudah biasa pakai celana cingkrang, ya, pakai baju koko, janggut. Jangan tiba-tiba janggut dicukur. Ya, jangan malu. Jangan malu berkumpul dengan para habaib dan para alim ulama. Jangan malu untuk turun ke jalan, bukan untuk membela paslon 01 atau 02, bukan. Tapi di mana kasih setia itu sedang dirongrong, engkau ada di situ karena engkau pemilik kasih yang sempurna. Namanya Islam. Dan tidak ada yang lain, hanya Islam saja. Antum semua pembawa damai sejahtera. Kalau antum ada, ruangan kantor itu atau kantor itu diberkati. Kantor itu punya untung supaya pegawai bisa hidup dari situ dan memuliakan Allah, bukan memuliakan direktur, bukan memuliakan chairman, board atau para leader di situ, tidak. Memuliakan Allah karena Allah memberi berkat buat kantor. Doakan kantormu walaupun yang punya bukan seiman dengan kita, supaya Allah menurunkan berkat. Ketika berkat itu turun, maka Allah sedang memberikan hidayah bagi para ya, titip nanti bosnya yang tanya. Karena pegawai sudah harus kembali nih 1:10 menit. Ya, makan sudah terlalu lama, beli rujak saja. Insya Allah berkah. Ya, ampuni aku, maafkan aku, doakan aku. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.